Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nugroho pada pelatihan operator komputer di PPKD Jakarta Utara. Pada video kali ini, kita akan mulai mempelajari tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data, umumnya berupa angka, dengan menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan, seperti fungsi-fungsi dan tabel untuk memvisualisasikan data-data yang telah diolah. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk mengenali menu, membuat, membuka dan menyimpan file Excel, dan melakukan editing sederhana seperti kolom dan baris. Langsung saja kita buka Microsoft Excel. Secara default, Excel akan menamai filenya dengan nama book1. Sebelum melanjutkan, saya akan simpan file ini dengan nama latihan1. Kita akan simpan pada folder MS Excel dengan nama latihan1. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Secara umum, tata letak dari Microsoft Excel ini serupa dengan Microsoft Word, di mana tab menu terletak di atas, dan ketika kita klik akan menampilkan ribbon di bawahnya. Pada Excel, lembar kerja terdiri dari baris dan kolom. Baris ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan kolom ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Pertemuan dari baris dan kolom kita sebut dengan sel. Misalkan, pada titik ini adalah sel B2, karena merupakan pertemuan dari kolom B dengan baris kedua. Selanjutnya, misalkan ini adalah kolom D4, atau kita bisa lihat juga dari penamaannya di bagian ini. Kita dapat mengisi sel ini dengan data. Misalkan data berbentuk angka maupun data berbentuk huruf. Teman-teman harus bisa membedakan mana data yang berbentuk angka atau value dan mana data yang berbentuk huruf atau label. Karena akan sangat berpengaruh nantinya saat mengerjakan dengan menggunakan formula. Untuk menghapus data pada sel, kita dapat memilih sel tersebut, misalkan sel B2, kemudian tekan delete. Atau jika ingin menghapus keseluruhan, kita pilih sel B2 dan B3, kemudian tekan delete. Selanjutnya kita akan coba membuat tabel yang berisi data-data peserta pelatihan operator komputer. Saya akan mulai dari sel B2, nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Pada sel D2, kita lihat bahwa tempat tanggal lahir tidak ditampilkan secara utuh, karena lebar kolom terlalu sempit. Untuk melebarkan, kita tinggal tarik ke arah kanan. Sehingga sekarang, tulisan tempat tanggal lahir sudah ditampilkan secara utuh. Atau, kita dapat pula memperlebar kolom dengan cara melakukan double klik pada posisi di antara kolom D dan kolom E, tepat di garisnya. Saya akan mengatur lebar kolom untuk kolom-kolom lainnya juga. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan nama-nama peserta. Jalan buntu,
nomor 5, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Nomor telepon 0857111111. Untuk menampilkan alamat, kita harus menggeser kolom E cukup lebar. Cara lain adalah dengan menampilkan alamat menjadi beberapa baris dalam satu sel. Caranya adalah kita klik pada sel E3, lalu wrap text. Sekarang kolom alamat ditampilkan menjadi 4 baris menyesuaikan dengan lebar kolomnya. Kemudian saya akan atur agar posisinya berada di sisi atas sel. Sedangkan baris kedua saya letakkan di tengah-tengah sel. Kemudian pada bagian nomor telepon, ketika kita mengetikkan angka 0 di depan, maka ketika ditekan enter, angka 0-nya akan menghilang karena data ini oleh Excel dianggap sebagai angka, sehingga angka 0 tidak diperlukan. Untuk tetap menampilkan angka 0, kita harus memformat sel ini sebagai teks. Sekarang angka 0 ditampilkan. Atau cara lain adalah dengan menambahkan tanda apostrof di depan angka. Kita dapat mengcopy sel dengan cara menarik dari sisi kanan bawah sel tersebut. Atau jika kita ingin mengcopy keseluruhan, kita dapat memilih 3 sel sekaligus, lalu menariknya. Untuk mengurutkan nomor, kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Kita cukup mengetikkan 1 dan 2, lalu kita tarik ke bawah. Sekarang secara otomatis nomornya sudah berurutan dari nomor 1 sampai seterusnya. Selanjutnya saya akan rapikan kembali. Dan memberikan garis batas untuk menampilkan tabelnya. Selanjutnya kita dapat menyisipkan kolom maupun baris. Saya pilih pada tempat tanggal lahir, lalu insert sheet column. Maka akan menyisipkan kolom di sebelah kiri sel yang kita pilih. Atau menyisipkan baris, insert sheet row. Maka akan menyisipkan baris di atas sel yang kita pilih. Kita dapat juga menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel dengan menggunakan merge and center yang dapat kita gunakan sebagai judul tabel. Selanjutnya kita dapat mengubah tampilan tabel. Misalkan saya ingin mengatur agar sisi luarnya menggunakan garis double. Lalu saya beri warna pada backgroundnya.
Tabel daftar peserta pelatihan ini yang terletak pada sheet 1 sudah selesai. Sheet 1 dapat kita artikan sebagai lembar kerja, sedangkan latihan 1 ini dapat kita artikan sebagai sebuah buku kerja. Di dalam buku kerja tentu saja dapat menambahkan lembar-lembar baru. Maka untuk menambahkan lembar kerja baru, kita dapat lakukan klik New Sheet. Nah, sekarang di sini kita mempunyai dua sheet, sheet pertama dan sheet kedua. Kita dapat mengganti namanya menjadi misalkan daftar peserta. Agar tampilannya menarik, saya beri warna. Misalkan saya pilih warna coklat. Setelah selesai pada sheet 1 atau sheet daftar peserta, saya akan melanjutkan pekerjaan saya di sheet 2. Namun karena bentuk tabelnya serupa, saya bisa copy dari sheet 1 ke sheet 2. Lalu saya insert sheet. Merge cell. Menambahkan garis pada tabel. Dan memberi warna pada background tabel. Selanjutnya pada sheet ketiga saya akan membuat tabel daftar nilai. Di sini saya telah membuat tabel daftar nilai. Misalkan untuk nomor 1 nilainya adalah 90 dan seterusnya. Untuk mengisi sel pada kolom jumlah nilai di sini, kita tidak perlu menjumlahkannya secara manual. Excel telah menyediakan fasilitas berupa rumus atau formula agar kita dapat melakukan penghitungan pada angka-angka. Untuk menggunakan formula, dapat kita mulai dengan mengetikkan tanda sama dengan, kemudian kita klik pada sel yang ingin dijumlahkan, sel D5, ditambah sel E5, ditambah sel F5, lalu tekan Enter. Pada sel G5, sekarang sudah ditampilkan hasil perhitungan dari penjumlahan sel D5, E5, dan F5. Jika dilihat pada sel ini, tampilannya adalah berupa angka 250. Tapi sebenarnya, isi dari sel ini adalah berupa formula atau rumus sama dengan D5 ditambah E5 ditambah F5. Cara lain untuk menjumlahkan adalah menggunakan rumus sum. Rumus ini digunakan untuk menjumlahkan jangkauan range dari sel tertentu, misalkan sel D5 sampai F5. Kurung tutup, Enter. Kemudian untuk menjumlahkan nilai di bawahnya, kita tidak perlu lagi mengetikkan satu persatu. Kita cukup mengcopy rumus tersebut, ditarik dari ujung kanan ke bawah. Kemudian untuk mengisi sel pada kolom rata-rata nilai, kita dapat menggunakan rumus sama dengan
jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data, yaitu 3. Sehingga akan didapatkan angka 83,33 dan seterusnya. Cara lain untuk menghitung rata-rata adalah dengan menggunakan rumus average. Kita ketikkan average, kurung buka, lalu kita pilih sel D5 sampai F5. Rumus ini akan menghitung rata-rata dari sel D5 sampai F5. Lalu kurung tutup, enter. Untuk melakukan pembulatan pada angka, kita dapat melakukannya dengan memilih sel tersebut, lalu decrease desimal, hingga misalkan 2 angka di belakang koma. Atau jika kita ingin menambah jumlah angka di belakang koma adalah dengan increase desimal. Kali ini saya akan pilih 2 angka di belakang koma saja. Selanjutnya tinggal kita kopikan ke sel di bawahnya. Selain menjumlahkan dari sisi horizontal, kita dapat menjumlahkan pula ke bawah. Misalkan di sini saya ingin menghitung jumlah nilai untuk MS Word. Maka saya gunakan rumus sum dari sel D5 sampai ke D9. Kurung tutup, enter. Lalu rata-rata nilai dari MS Word, saya dapat menggunakan rumus average, kurung buka, dari D5 sampai D9. Kurung tutup, enter. Lalu untuk mendapatkan jumlah nilai dan rata-rata nilai dari MS Excel dan PowerPoint, saya tinggal kopikan saja ke kanan. Nah, sekarang tugas saya sudah selesai untuk mengerjakan latihan 1 yang terdiri dari 3 sheet, yaitu sheet daftar peserta, daftar hadir, dan daftar nilai. Demikian video pada pelatihan Microsoft Excel untuk mengenali menu, membuat, membuka, dan menyimpan file, dan melakukan editing sederhana kolom dan baris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.